Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Duwe kitabe ora Ron? Ono Mas. Maksudnya nek meng cah siji cah loro kok kitab kan malah asik. Tapi nek banyak orangnya nanti ya terjemah bebas. Bab apa bab ke al-babu 31 terakhir. Tarbiyah. Pertamaan tarbiyah. Tarbiyah. Oh. Bab ya. Tamaduk sudah ya. Tawadu Belum. urung. Belum, Mak. Urung. Terakhir tarbiyah. Al-babu salasuna fi fadilati birril walidain sudah. Al-babu al-hadi wal aulad sudah. sun fi fadilati tarbiyatil aulad. Al-babul hadi was salasun bab yang ke 31. Fi fadilati tarbiyatil auladi ing dalem nerangake keutamaane tarbiyah anak-anak. Menjelaskan tentang keutamaan mentarbiyah anak-anak. Jadi robayarbi tarbiyatan yang memelihara tapi juga mendidik. Tarbiyah itu rob. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man razaqahullahu waladan. Man siapa saja razaqah yang memberi rezeki hu man itu sapa Allah waladan anak. Barang siapa yang direzeki kasih rezeki berupa anak. Jadi anak itu rezeki. Gimana enggak rezeki? Banyak orang yang belum diberikan anak, dia berusaha keras untuk mendapatkan anak. Ya ke dokter, ya ke alternatif, semua dijalankan untuk usaha mendapatkan anak. Karena salah satu maqasidus syariah, tujuan utama syariat kita, terutama dalam nikah itu adalah untuk menjaga nasab atau hifdzun nasl. Supaya apa? Supaya keberlangsungan kita, amal-amal kita itu kontinu. Nah, hadis mengatakan putus amal kita kalau kita meninggal. Tapi ada 3 yang tidak putus, salah satunya adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Ya Allah. Kemudian karena kita dikasih rezeki, kita harus bersyukur. Nah, syukurnya dengan apa? Dengan mentarbiyah anak-anak kita. Man razaqallahu waladan, barang siapa yang Allah kasih rezeki berupa anak. Walam yu'allimhul Qur'ana, dan dia tidak mengajarkan kepada anaknya itu tentang Al-Quran. Minimal baca tulis Quran. Ya kan? Kalau kita nggak bisa mendalami Al-Quran, maka minimal kulitnya saja. Ini huruf alif, ini huruf ba, itu yang paling utama. Karena tidak mungkin bisa baca kitab macam-macam setebal apapun kalau huruf alif ba ta saja tidak paham. Jadi MLM pahala terbesar ya alif ba ta itu, guru alif ba ta. Kita tidak boleh lupa itu. Barang siapa dikasih rezeki berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mengajarkan anaknya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhu al-waladu ala abih. Pasti kecuali dosa-dosanya
anak yang diperbuat itu akan dipikul juga oleh orang tuanya. Nah, ini pelajaran ini. Kita sebagai orang tua, kalau punya anak, yang paling utama dibekalkan kepada anak kita adalah ilmu tentang Al-Quran. Kalau tidak mampu, ya kita tetap punya kewajiban memberikan pelajaran dia tentang Al-Quran. Dengan jalan apa? Mengirimkan dia kepada guru yang mampu. Kadang malah anak itu kalau diajar sendiri oleh orang tuanya nggak jadi. Bisa repot itu kan. Bapaknya kalah itu. Jadi akhirnya dikirim kepada orang yang lebih dikira bisa disegani oleh anak itu. Jadi disegani itu orang maksudnya dipupui sego orang ya. Dinaseni itu enggak ya. Disegani itu orang disungkani sama anak itu. Anak itu sama bapaknya sendiri, kadang sama orang tuanya sendiri itu malah nggak segan, nggak sungkan. Jadi disuruh ngaji, suruh belajar, malah goseh. Tapi kalau sama orang lain malah justru dia patuh taat. Nah itu. Jadi salah satu tugas kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita Al-Quran, ya minimal dingajikan kepada orang yang tahu Al-Quran. Karena orang yang mengajarkan Al-Quran itu, dia menjalankan tugas kita sebagai orang tua, kewajiban, maka seharusnya kita juga sudah tahu cara kita berterima kasih kepada gurunya yang mengajarkan Al-Quran itu. Wong itu harusnya tanggung jawab kita, kewajiban kita. Kita lempar ke orang lain. Tur kita juga ada terima kasih dan sebagainya. Itu kan ya rada kebangetan. Yang ngerti sidi-sidi lah kan. Nah, itu tugas berat seorang tua kepada anaknya. Jangan lupa itu. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan anaknya nanti itu akan kita tanggung, kita pikul. Wa yaumal qiyamati yuhasibu al-waladu apa. Dan nanti di hari akhir, di hari kiamat, anak itu dia akan bikin perhitungan sama orang tuanya. Ya. Kalau anaknya itu jadi ahli neraka, dia nggak mau masuk neraka sendiri. Dia akan bikin perhitungan sama orang tuanya. Ala tarkihi ta'limal Qur'an. Karena orang tuanya dianggap lalai untuk mengajarkan anaknya tentang Al-Quran. Sebab di Al-Quran itulah hukum pokok dari agama kita. Kok sampai nggak tahu? Ini yang tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau anaknya melanggar, kepleset, maksiat dosa yang pekerjaannya tidak sesuai dengan Quran, nah nanti dituntut di akhirat. Wa yaqdi Allahu lahu alaihi, dan Allah akan memberikan hukuman, berikan hukum kepada orang tuanya tadi. Wa kana Aliun yaqul, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, alimu auladakum al-Qur'an. Hendaklah kalian mengajarkan kepada anak-anak kalian tentang Al-Quran. Tadkhulul jannata bisyafaatihim. Karena dengan kalian mengajarkan anak-anak kalian tentang Al-Quran, itu akan menjadi syafaat penolong kalian nanti untuk masuk surga di hari kiamat. Ini ya. Ini pahala besar bagi setiap orang tua ini. Minimal diajari alif patah, alif kasro, alif dhama'u, a, i, u, bak patah, bak kasro, bi, bak dhama'u, babi, bu. Wah, ini sudah ngajari. Tapi itu model lamanya, model sekarang nggak ada kayak gitu. Mas diketawain anakku itu pas tak ajari gitu. Model yang lucu. Al-Babusani wasalasun. Bab yang ke-32. Fi fadilatit tawadhu'i, yang mengisahkan atau menceritakan tentang keutamaan tawadhu. Tawadhu itu bahasa Jawanya andap asor. Bahasa Indonesianya rendah hati.
bukan rendah diri ya, rendah hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu abdan bi afwin illa izan." Allah tidak akan menambahkan afun ya, maaf seorang hamba illa izan kecuali dengan kemuliaan. Orang yang pemaaf dia akan diberikan Allah derajat kemuliaan, ya kan? Enggak sidik-sidik ngamuk enggak. Tapi kalau dia pemaaf, dia akan diberikan kemuliaan. Minimal dia dapat pujian lah dari masyarakat. Oh, orang itu apian, dipakai bahkan senyum, bahkan memaafkan ya. Maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang hamba itu dia memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Ya, bukan tinggi hati tapi rendah hati. Tidak sombong, tidak apa-apa karena saya. Dilawannya itu kan takabur, tawadhu. Entah takabur itu bilang kalau nggak ada saya kantor ini tidak jalan. Ya ada kamu juga kantor, diam aja di situ. Tidak ada yang boleh disombongkan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, dan tidak ada orang yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Karena dia rendah hati disebabkan ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rendah hati itu musuhnya iblis. Karena iblislah yang punya penyakit sombong yang pertama. Ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia membantahnya, apa wastakbar. Dia bahkan enggan, wastakbar, dan menyombongkan diri. Ketika ditanya, kenapa kamu menyombongkan diri? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud? Dia jawab, khalaq tahu mintin, dia khalaq tahu mintin, khalaq tani minar wa khalaq tahu mintin. Kamu menciptakan saya ya Allah dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi seolah-olah api itu menjadi simbol kebanggaan, sedangkan tanah itu menjadi simbol kelemahan. Itu sombongnya iblis laknatullah. Sampai dia dilaknat, diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga, dan sampai pada masa Nabi Musa dia sempat ingin bertaubat. Sampai juga katanya jadi makhluk terlaknat. Nanya Musa, ya Musa, apakah bisa saya bertobat? Nah, saya tanyakan Allah, ternyata bisa. Apakah ada syaratnya? Syaratnya suruh bersujud kepada kuburnya Adam. Nah, dia tambah sombong lagi. Sama Adam yang masih hidup aja saya tidak mau sujud, gimana sama kuburnya? Ogah, jadi dia dicabut dari titel laknatnya itu. Dia tetap terlaknat. Maka ambillah sifat iblis yang bertakabur itu sebagai musuh kita. Apa yang mau kita sombongkan? Rupa kalau sudah menginjak usia di atas 40 ya sudah nggak asik, sudah nggak manis. Dulu kita lahir itu imut-imut ya, agak gede sedikit ya amit, tua banget nanti amit-amit sudah. Jadi apa yang mau disombongkan? Harta kalau sudah ludes kena api kayak kemarin ya di mall itu habis, ya mau buat apa? Saya yang sombong dengan hartanya murah banget, ketangkap polisi juga nggak bisa apa-apa, sedihnya. Sombong menantang Tuhannya, Tuhan nggak bisa miskinkan saya. Ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkenan memiskinkan orang yang sombong dengan jalannya sendiri lewat tangan kepolisian. Kita sebisa mungkin menghindari sifat-sifat seperti itu.
Itu untung masih diingatkan ya di dunia. Al-Babus Salis Wassalasun, bab yang ke-33 fi fadilatis sumti, menerangkan tentang keutamaan diam. Karena ini menerangkan diam, bagaimana kalau saya diam? Juga asik ya. Maksudnya diam itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Qala alaihi salam, berkata Rasulullah SAW, asuntu hukmun, diam itu hukum penuh dengan hikmah. Orang diam itu kadang bisa mengalahkan orang yang cerewet. Jadi kita dimarahi habis-habisan, kalau udah diam ya sudah. Namanya orang diam. Malah yang capek, malah yang marah-marahi. Wa qalilun fa'iluhu, justru malah sedikit orang yang mau diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bukiya syarra qabqabihi wa dzabdzabihi wa laqlaqihi faqad waqiya asyarra kullahu. Karena siapa yang menjaga perutnya, menjaga farjinya, menjaga lisannya, maka dia telah menjaga dirinya dari keburukan, semua keburukan. Jadi 3 hal ini ya, kita yang sering tergelincir, perut, makanannya tidak selektif, mau halal mau haram masuk semua itu ya. Bahkan sekarang itu ada unen-unen, ada yang bilang mau makan yang haram saja sulit, gimana yang halal. Ini perut sebenarnya cukup sepiring 2 piring saja, tapi banyak yang terlena. Dia lepas kontrol, kurang terus. Sudah jadi pejabat masih juga korupsi, itu kan kurang terus. Itu urusan perut. Kemudian yang perlu dijaga lagi ya urusan bawah perut itu tadi, farji. Ini banyak sekarang zaman era milenial, era medsos. Banyak yang tergelincir ya, anak-anak muda demi untuk kuota saja sudah hilang kehormatannya. Ini naudzubillah, pergaulan bebas di era medsos seperti sekarang ini. Ada kabar seorang cucu dia nyangkulnya sih bagus ya, tapi yang dicangkul itu bukan sawah, yang dicangkul kepala neneknya. Kenapa? Karena mau minta uang untuk beli pulsa nggak dikasih, dicangkul. Ya, akhirnya masuk penjara. Itu menjaga farji. Yang berikutnya menjaga lisan. Jadi lisan itu adalah jalan keselamatan bagi manusia, salah satunya ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Jadi ada perkataan lisanmu atau mulutmu harimaumu. Banyak contoh ya. Sekarang banyak orang yang masuk penjara gara-gara hate speech. Nah itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai gara-gara 1-2 patah kata yang kita lontarkan, kita menyesal seumur hidup. Barang siapa berkata baik, maka nanti dia juga akan dapat baik. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisan kita tidak lain akan tercatat oleh malaikat raqib atid. Kalau sekarang yang mewakili lisan ya tangan, jari lewat medsos kita. Itu tambah jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Itu kan sudah nyebar. Bahaya ya. Nah, termasuk salah satu tanda sempurnanya iman adalah orang yang mau menjaga lisannya. Fal yakul khairon aw liyasmut. Kalau dia tidak bisa berkata baik, ya diam saja. Tapi kalau bisa berkata baik, ya lebih bagus. Fal yakul khairon. Hendaklah dia berkata baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa, diam. Nah, itu termasuk salah satu tanda-tanda sempurnanya iman. Wal qabqabu wa al-batnu, yang dimaksud qabqab itu adalah perut. Wal dzabdzabu, yang dimaksud dzabdzab itu adalah farji. Wal laku, yang dimaksud lak itu adalah lisan. Itu yang tadi. Al-babur rabi' wassalasun, bab yang ke-34.
fi fadilatil iqlali minal akli wan naumi warrahati. Tentang keutamaan menyedikitkan makan. Ya walaupun kita itu punya duit banyak, tapi kalau perut kita itu cuma mampu 2 piring maksimal atau 1 piring, ya jangan beli 10 piring. Kecuali mau dibagikan, ya disedekahkan. Jadi puasa ini mengajarkan kita bahwa kemampuan kita itu terukur. Jadi perut kita itu cuma muat 1 piring. Tapi ketika kita siang, itu seolah-olah apa-apa aja kita mau makan. Bakso kepengin, mie goreng kepengin, mie ayam kepengin, apa saja mau dipingini. Bahkan kita lihat jambu yang masih mentah aja kepenginnya. Nah itu perut apa-apa ingin dimakan itu, nafsu kita itu. Nah, tapi ketika kita mendengar suara adzan kemudian kita berbuka, ternyata hanya dengan seteguk air putih, 3 butir kurma, 1 piring mie ayam, 1 mangkok bakso, aku oke men sing disebut. Nah, kita cukup dengan 1 mangkok kacang hijau misalnya. Itu kita sudah full sampai nanti sholat isya sampai tarawih. Nah, puasa itu mengajarkan kita seperti itu, menakar kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi jangan sampai keinginan kita mengalahkan kebutuhan kita. Kalau keinginan mengalahkan kebutuhan, nah itu nanti bahaya, boros, jadi besar pasak daripada tiang. Itu menyedikitkan makan. Karena sedikit makan juga baik bagi kesehatannya. Kalau kelebihan kan nggak baik. Wanaumu dan menyedikitkan tidur. Jadi minimal ya puasa ini mengajarkan kita untuk menyedikitkan tidur. Yang harusnya baru bangun jam 4, terus 4:30, sekarang sudah harus bangun jam 3, terus 3:30. Dalam rangka sahur ya, menyedikitkan tidur. Tapi malah jaluk ganti siang itu. Siang yang lama tidurnya katanya. Ini terlalu banyak tidur juga nggak bagus juga kan. Nggak sehat juga di badan itu. Apalagi pas di kantor tidur, kerja tidur yang nggak rampung-rampung ya. Ada yang mengatakan pekerjaan itu kan terasa ringan kalau tidak dikerjakan alias ditinggal tidur. Ya ringan ya sementara kan. Tapi kalau tidur terus ya berat lama-lama, nggak selesai-selesai kerjaannya. Itu tentang tidur. Sedikit tidur maka dia akan enteng. Tapi kalau kebanyakan tidur malah kepalanya pusing. Pusing dimari juga bisa jadi itu kan, kerjanya nggak selesai. Yang berikutnya menyedikitkan apa itu? Istirahatnya, rehat. Kamu nggak kerja, Boh? Enggak, saya lagi istirahat. Itu jam 9. Ditanya lagi jam 11. Loh, nggak kerja, Boh? Enggak, lagi istirahat. Oh, paling gitu temennya. Jam 12 ditanya, enggak kerja, Boh? Enggak, lagi istirahat. Jam 2 ditanya, enggak kerja, apa lagi istirahat? Perasaan istirahat terus. Ini enggak selesai. Ini kan. Ini menyedikitkan istirahat. Kan. Jadi jangan terlalu kita leha-leha. Karena kalau leha-leha nanti menyesal sendiri. Kayak orang pelajar lah, santri. Terlalu banyak istirahatnya, ya kasihan juga. Apa yang diserap. Oh, dia nggak pernah ngaji, istirahat terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum. Jihadlah kamu untuk memerangi dirimu sendiri dengan cara apa? Bil ju'i wal atash. Dengan cara lapar dan dahaga. Minimal ini puasa ini ngajari kita berjihad melawan keinginan diri kita. Itu lihat es cendol, lihat es dawet ayu, kan? Lihat es teler kemarin di Akmil, ya kan? Itu kan kayaknya menggiurkan banget ya. Nah itu dijihadi lah. Itu gambar itu untuk kita belajar jihad itu. Status makanan itu kita belajar jihad itu.
jihad dengan cara itu. Minimal kita belajar jihad dengan cara mengekang nafsu makan dan minum. Fa'inal ajrofi dzalika. Karena sesungguhnya pahalanya lapar dan dahaga itu ka'ajril mujahid fisabilillah, sebagaimana dia akan mendapat pahala berjihad di jalan Allah. Wa innahu laisa min amalin ahabbu ilallahi min ju'in wa atasin. Karena sungguhnya tidak ada amal yang lebih Allah cintai daripada berpuasa, yaitu menahan lapar dan haus. Makanya puasa di bulan Ramadan pahalanya besar, saking besarnya hapus semua dosanya di bulan Ramadan itu, dan berlipat ganda pahalanya. Karena puasa itu Allah yang mengkalkulasi, jebol kalkulatornya malaikat kalau dihitung. Karena ini kalkulatornya Gusti Allah, maka pahalanya tidak terkira. Kayaknya sampai di situ saja, dikembalikan ke Roni dan Afi. Ini Afi tidur. Ya, terima kasih Mas Sigit yang sudah menyampaikan lanjutan salah satu untuk di bab ke-31 tadi mengenai keutamaan tarbiyah. Kemudian bab 32 mengenai keutamaan tawadhu, bab 33 mengenai keutamaan diam, dan bab ke-34 tadi mengenai keutamaan menyedikitkan makan, tidur, dan juga istirahat. Insya Allah besok akan dilanjutkan bab 35 di waktu yang sama di 21.15 insya Allah. Dan Afi, masih ngarep disampaikan Afi? Afi tidur. Afi sedikit bicara itu. Oh iya. Mempraktekkan pelajaran, sedikit bicara. Langsung dipraktekin keutamaan diam. Ya kalau tidak ada, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah.